Ijazah ini adalah kunci, ujarnya pelan. Jika palsu, maka setiap keputusan yang pernah ia buat dalam karir politik dan administratifnya menjadi cacat hukum. Jika asli, kami mundur dengan hormat. Kepala Bareskrim membaca ulang dokumen itu, lalu menatap layar CCTV yang menayangkan proses awal verifikasi di laboratorium. Ijazah dimasukkan ke dalam kotak transparan kedap udara untuk mencegah kerusakan mikro. Scanner khusus membaca tekstur tinta dan kertas, sementara mesin ultraviolet mengungkap lapisan-lapisan keamanan yang seharusnya ada pada ijazah keluaran Universitas Gadjah Mada tahun 1980. Namun dari awal, ada yang terasa ganjil. Petugas forensik bergumam, jenis kertas ini aneh, tidak sesuai dengan dokumen-dokumen tahun 80-an yang pernah kami tangani. Teknisi independen yang ikut mendampingi, seorang ahli dokumen senior lulusan Jerman, mengangguk pelan. Ada lapisan tinta fotokopi di balik tanda tangan dekan. Ini tidak lazim. Di luar ruangan, atmosfer makin panas. Tim media nasional berkumpul di halaman. Informasi bocor ke publik bahwa hari ini adalah hari penentuan keaslian ijazah tokoh penting negara. Bahkan sebuah drone tak dikenal terlihat melayang di atas gedung, sebelum akhirnya ditembak jatuh oleh penembak jitu Kopassus dari atap. Di dalam ruangan lain, asisten pribadi Mulyono terlihat panik. Ia datang terburu-buru dan meminta akses masuk ke ruang laboratorium. Permintaannya ditolak mentah-mentah. Letkol Jaka menatapnya lekat-lekat, sebelum berkata lirih, waktunya pertanggungjawaban. Asisten itu gemetar, lalu berjalan mundur. Tapi sebelum keluar ruangan, ia sempat berbisik pada seseorang melalui ponsel. Sementara itu, laptop utama yang terkoneksi dengan mesin pembaca dokumen mulai menampilkan hasil awal. Garis merah muncul di layar. Tertulis, inkonsistensi struktur bahan dan pola cap basah. Letkol Jaka berdiri dari kursinya. Suaranya pelan namun tajam. Uji penuh. Jangan hentikan sampai semua data keluar. Seorang teknisi menoleh. Kalau hasil ini benar, ini bukan sekadar ijazah palsu. Ini adalah pemalsuan identitas akademik dengan skema yang rumit. Kepala Bareskrim menggigit bibirnya. Ia tahu, jika benar, ini bukan hanya tentang reputasi Mulyono, tapi tentang integritas institusi negara. Sebuah ketukan terdengar di pintu ruang kendali. Seorang perwira polisi masuk, mukanya pucat. Ada sesuatu yang tidak biasa. Kami baru saja menerima info. Ruang penyimpanan data arsip kampus Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta mengalami gangguan jaringan. Bahkan CCTV kampus mati total sejak pukul 13. Letkol Jaka menyipitkan mata. Ada yang sedang bergerak. Ada yang sedang mencoba menghapus jejak. Dan itu berarti, apa yang mereka pegang di dalam laboratorium itu, bisa jadi satu-satunya bukti tersisa. Pukul 14.05. Matahari masih memancarkan panas menyengat di atas Jakarta, tapi di dalam laboratorium forensik, hawa dingin dari pendingin ruangan tak mampu meredakan ketegangan yang terus memuncak. Di balik kaca satu arah, Letkol Jaka dan Kepala Bareskrim menyaksikan para teknisi bekerja. Mesin pemindai 3 dimensi mulai menelusuri permukaan ijazah dengan ketelitian mikron. Sementara itu, alat spektrum laser memindai lapisan tinta yang tersusun di atas tanda tangan dekan dan rektor. Dalam waktu nyata, layar monitor menampilkan hasil spektrum yang tak sesuai dengan tinta tahun 80-an. Terlalu baru, terlalu bersih. Seorang teknisi berbisik, tinta ini diproduksi pasca tahun 2000. Letkol Jaka mengangguk tanpa ekspresi. Kepalanya penuh dengan kalkulasi. Siapa saja yang mungkin terlibat, dan seberapa jauh manipulasi ini telah mengakar. Sementara itu, 2 tim Intel Kopassus yang berjaga di luar tiba-tiba mendapat laporan dari komunikasi internal. Sebuah mobil tanpa plat resmi memasuki area belakang gedung Bareskrim, dan mencoba mengakses ruang server cadangan. Gerakan cepat langsung dilakukan. 2 pasukan khusus menyergap kendaraan tersebut. Di dalamnya, 3 pria berbadan kekar, berseragam dinas tapi tanpa tanda pengenal. Mereka diam, tak berbicara sepatah kata pun. Letkol Jaka mendapat laporan langsung melalui airset-nya. Ia menatap Kepala Bareskrim, yang kini terlihat semakin gelisah. Ada yang tidak ingin data ini keluar dari ruangan ini, ujar Jaka pelan. Dan mereka rela mengorbankan apapun untuk menghapusnya. Di dalam laboratorium, analisis lanjutan menunjukkan tanda-tanda yang tak bisa disangkal. Cap basah rektor yang seharusnya terbuat dari tinta berkarbon tinggi menunjukkan kandungan karbon yang terlalu rendah. Bahan kertas mengandung polimer yang baru digunakan pada dokumen modern, bukan buatan 1980. Seorang teknisi berdiri, menoleh pada cermin satu arah. Verifikasi tahap 1, tidak autentik. Suasana di ruang kendali makin menegang. Kepala Bareskrim berdiri, menarik napas dalam, lalu memerintahkan lewat radio. Kunci semua akses keluar. Tidak ada yang meninggalkan gedung sampai evaluasi selesai. Letkol Jaka tidak mengucapkan apa-apa. Ia hanya menatap jam tangannya. Waktu terus berjalan. Jika semua berjalan lancar, 20 menit lagi, tim cadangan akan tiba dari Yogyakarta membawa dokumen pembanding asli, ijazah milik alumni UGM tahun 1980 yang lain. Namun, rencana itu segera menghadapi ancaman besar. Sebuah ledakan kecil terdengar dari lantai bawah. Alarm berbunyi keras. Sirine menggelegar di seluruh gedung. Lampu merah darurat menyala. Kode merah. Seseorang berusaha sabotase sistem kelistrikan. Teriak petugas dari panel kontrol. Ruang laboratorium segera di-lockdown secara otomatis. Pintu kedap tertutup, menyegel para teknisi dan dokumen di dalam. Letkol Jaka mengaktifkan mikrofon internal. Jangan matikan mesin. Lanjutkan semua proses. Apapun yang terjadi, data harus tersimpan. Lampu ruangan sempat berkedip, namun sistem cadangan langsung menyala. Seluruh perangkat kembali bekerja. Proses pembacaan lapisan mikro mulai berlangsung. Kamera makro memfokuskan ke bagian bawah ijazah, tempat hologram keamanan seharusnya tersemat. Tapi di situ, sesuatu yang lain muncul. Bukan logo UGM, bukan pula hologram kampus. Yang muncul adalah serpihan logo perusahaan percetakan dari Jakarta Timur. Logo kecil, nyaris tak terlihat oleh mata biasa. Tapi bagi mesin, itu cukup. Bukti terakhir bahwa ijazah ini bukan dari universitas manapun. Letkol Jaka menoleh perlahan ke arah Kepala Bareskrim. Ini sudah cukup. Kepala Bareskrim menunduk, tangannya mengepal. Dan di saat yang sama, dari lantai dasar, suara keributan makin nyaring. Pasukan Kopassus mulai turun tangan.
Seseorang mencoba menghancurkan harddisk server cadangan. Operasi penyamaran yang telah berlangsung bertahun-tahun akhirnya mulai retak. Pukul 14.37. Suasana gedung Bareskrim berubah menjadi medan perang tersembunyi. Tidak ada suara tembakan, tapi ketegangan terasa seperti benang tipis yang siap putus kapan saja. Lantai bawah dipenuhi langkah cepat, perintah pendek, dan suara pintu logam yang ditendang terbuka. Kopassus menyisir setiap sudut. Mereka tidak hanya mencari pelaku sabotase, tapi juga memburu pengkhianat dari dalam. Letkol Jaka bergerak cepat ke ruang server utama. Saat ia tiba, dua anggota pasukan sudah menahan seorang pria berbaju staf teknis yang tertangkap basah menempelkan alat jammer di panel listrik cadangan. Wajahnya penuh keringat, dan mulutnya terus menyebut satu nama, perintah dari Kombes R. Ucapan itu langsung dibungkam. Letkol Jaka memberi isyarat, dan pria itu diseret ke ruang interogasi. Sementara itu, di ruang laboratorium, sistem pemindaian terus bekerja. Mesin menelusuri setiap mikrolapisan kertas dan tinta, mengumpulkan bukti tak terbantahkan. Tapi di luar ruangan itu, upaya untuk menghentikan kebenaran juga terus bergerak. Di lantai 3, seorang pria bersetelan rapi masuk melalui pintu darurat yang sudah dibuka dari dalam. Ia membawa tas kecil berisi perangkat drive eksternal dan satu botol asam kuat. Targetnya, menghancurkan salinan cadangan data forensik yang baru saja selesai ditransfer. Namun, apa yang tidak ia ketahui, ruangan itu sudah lebih dulu dipasangi kamera tersembunyi oleh Intel Kopassus. Dalam hitungan detik, 3 personel menyergapnya dari belakang lemari arsip. Ia tak sempat mengangkat tangan, tasnya jatuh, dan cairan asam menetes, membakar karpet biru di lantai. Letkol Jaka menerima laporan langsung via radio. Target 2 diamankan. Data utuh, tapi kami mendeteksi ada satu lagi perintah digital masuk dari luar gedung. Kode penghapusan. Jaka segera berbalik menuju ruang kontrol pusat. Ia tahu, jika sistem dikendalikan dari luar, hanya satu tempat yang mungkin, menara telekomunikasi Binagraha, 2 blok dari lokasi mereka. Itu bukan kebetulan. Seseorang sedang bermain di level yang jauh lebih tinggi. Sambil berjalan cepat, Jaka mengaktifkan sambungan terenkripsi ke tim cadangan. Alpha 7, ini komandan. Blokir semua sinyal keluar masuk dari sektor C12 sampai C16. Prioritaskan server dengan label gajah 80. Jangan beri celah. Di layar besar ruang kontrol, semua sistem sekarang terpantau penuh. Deteksi malware muncul di pojok kanan. Ada skrip otomatis yang mencoba mengakses folder bernama UGM198 Raw Data. Namun sebelum skrip itu menyelesaikan tugasnya, sambungan terputus. Tim Alpha 7 berhasil memutus jaringan fisik dari luar. Semua salinan kini hanya tersimpan secara lokal, dan dijaga langsung oleh prajurit bersenjata. Kepala Bareskrim akhirnya tak sanggup menyembunyikan kegelisahannya. Ia menatap Letkol Jaka. Kau paham ini akan mengguncang, bukan hanya institusi, tapi juga politik nasional. Jaka tidak menjawab. Ia hanya menatap layar, di mana data pemindaian terakhir menampilkan hasil lengkap. Nama, Mulyono. Tahun kelulusan, tidak terverifikasi. Asal universitas, tidak terverifikasi. Validitas dokumen, palsu. Satu ketukan pelan terdengar dari pintu. Seorang kurir khusus dari Yogyakarta masuk membawa map bersegel. Di dalamnya, ijazah asli milik alumni UGM tahun 1980, atas nama Profesor Hardiman, dosen senior yang kini sudah pensiun. Ketika dokumen itu diletakkan berdampingan dengan ijazah milik Mulyono, perbedaan mencolok terlihat bahkan tanpa alat. Warna kertas, tekstur, cap institusi, dan format tulisan semua berbeda. Kini teka-teki itu perlahan menemukan jawabannya. Tapi apa yang belum mereka tahu adalah, siapa sebenarnya yang menempatkan ijazah palsu itu di dalam sistem legal nasional, dan siapa pula yang selama ini menjadi pelindungnya. Tepat saat itu, alarm bergetar sekali lagi. Tapi bukan karena serangan. Sebuah nama baru muncul dalam sistem kepegawaian pusat. Nama yang tak terduga. Nama yang terhubung dengan dokumen yang baru saja dibuka. Letkol Jaka menyipitkan mata, menatap layar yang menampilkan satu entry aneh. Disahkan oleh Kol Purnawirawan D. Sasmita. Dan itu adalah mantan atasannya sendiri. Pukul 15.10. Bayangan sore mulai jatuh pelan di halaman Bareskrim. Tapi suhu di dalam markas itu justru memuncak. Pintu ruang kendali dibuka dengan keras. Letkol Jaka melangkah masuk sambil membawa dokumen hasil penyandingan data forensik. Ia meletakkannya di atas meja pimpinan Bareskrim dengan tatapan tajam. Ini bukan lagi tentang Mulyono, ucapnya pelan, tapi terdengar menggema di seluruh ruangan. Ini tentang siapa yang selama ini menutup-nutupi kebenaran. Nama Kolonel Purnawirawan D. Sasmita muncul dalam banyak dokumen digital, mulai dari pengesahan berkas hingga pengamanan jalur komunikasi antara berbagai lembaga. Dia bukan sekadar pensiunan, dia adalah orang yang dulu membentuk tim intel khusus untuk melindungi para tokoh penting demi stabilitas politik, termasuk memasukkan latar belakang siapapun yang dianggap menguntungkan sistem. Namun hari ini, stabilitas itu mulai retak. Kopassus bergerak cepat. Dalam waktu kurang dari 1 jam, tim khusus diterjunkan ke sebuah villa mewah di puncak, tempat tinggal Kolonel Sasmita. Di sanalah mereka menemukan ruang rahasia di balik perpustakaan kayu jati, dipenuhi dokumen tua, komputer server pribadi, dan puluhan map ijazah serta biodata yang tidak pernah tercatat di sistem nasional. Salah satunya tertulis, Mulyono, jalur cepat, unggulan. Tak butuh waktu lama untuk mengungkap jaringan besar yang terlibat. Nama-nama dari berbagai instansi mulai mencuat. Mantan pejabat, oknum pengusaha, bahkan 1-2 tokoh agama yang ternyata dijadikan tameng. Sore itu, Komandan Kopassus menghubungi markas besar. Target utama berhasil diidentifikasi. Ijazah Mulyono terbukti palsu. Sistem administratif telah disusupi selama puluhan tahun. Di ruang press conference yang mendadak digelar terbatas, seorang perwira muda maju ke podium. Ia membaca pengumuman resmi. Dengan ini, kami nyatakan hasil forensik ijazah Mulyono tidak ditemukan dalam arsip asli Universitas Gadjah Mada tahun 1980. Penyelidikan lebih lanjut akan dilakukan terhadap semua pihak yang terlibat. Negara tidak boleh dikendalikan oleh kebohongan.